Teman-teman, jangan lupa sebelum nonton tayangan ini, klik like dulu, lalu subscribe, lalu share. Kalau saya sih nggak yakin itu order lama. Nggak tahu. Apa? Tapi kalau tempat ini. Soalnya pembangunan yang masif kan semenjak Pak Harto di presiden kan, Iya. masif pembangunan. Zamannya Pak Harto kan sedikit. Back chat, you burn all my energy. Back chat, criticizing all you see. Back chat, analyzing what I say. Back chat, and you always get your way. Oh yeah, see what you've done to me. Saya itu baca buku dari mulai zaman kuliah bahwa mahasiswa tahun 50-an itu sering diskusi dengan Wapres. Wapresnya Bung Hatta. Ya. Kan di Merdeka Selatan. Semenjak 58 beliau kan resign. Ya, tapi kan 50-an mahasiswa masih sering ketemu. Ya. Selalu ditulis di Merdeka Selatan. Oke? Itu kantor Wapres di sini nih. Iya. Tahu apa yang terjadi? Ketika saya ketemu sama Bu Mutia, ngobrol soal sekolah dia ketika SD. Terus Bu Mutia di mana? Bu Mutia, terus saya tanya, Bu Mutia, jadi dulu kalau berangkat sekolah deket dong, karena kan rumahnya di Ponorogo, sekolahnya di dekat Proklamasi. Oh jauh, karena rumah saya di Merdeka Selatan waktu itu. Di mana Merdeka Selatan? Yang sekarang gedung BUMN. Oh, di Solo. Itu dulunya adalah Istana Wapres dengan desain yang sama dengan Istana Presiden, tapi ukurannya lebih kecil. Nah sekarang itu udah gak ada. Dipugar. Kan jadi Dibongkar. kantor Garuda. Kantor Garuda kantor Kementerian BUMN. Iya, harusnya kan istana tetap ada, bangun gedungnya di belakang harusnya. Ya biasanya kan Biasanya gitu. Tapi nggak ada. Jadi benar-benar habis. beliau cerita nggak ada. Jadi makanya menarik kalau sampai ada dokumentasi, melihat foto-foto lagi Istana Wapres, karena kita itu selalu kalau bilang Istana Wapres Merdeka Selatan tuh di sebelah sini. Ternyata sebetulnya Wapres itu di barat. Nanti sambil pulang, saya pulang lewat. Di situ ada kantor BUMN. Itulah dulu kantor Wapres. Tapi kan kalau misalnya itu dipugar, yang salah kan pemerintahan itu Orde Baru. Kita nggak tahu itu kapan. Nggak tahu ya. Kalau saya sih nggak yakin itu Orde Lama. Nggak tahu. Apa? Tapi kalau tempat ini. Soalnya pembangunan yang masif kan semenjak Pak Harto di presiden kan, Iya. masif pembangunan. Zamannya Pak Harto kan sedikit. Nah, oleh tempat ini, Ya, ini. tempat ini itu jadi ini dibangun kira-kira sekitar awal abad 19. Jadi 1800 awal. ya 1800 awal. Jadi ini kira-kira udah hampir 2 abad. Daerah sini semuanya itu masih kira-kira original seperti aslinya lah. Yang belakang juga satu ruangan itu masih. Lalu ini dulunya adalah kediaman Presiden Jawa Barat. Ya. Jadi presiden yang ngurusin Jawa bagian barat. Kantor apa kediaman? Kediaman. Oh, kediaman. Kediaman. Nah, di yang Enak barat banget itu lah. semuanya kediaman. Enak banget. Nah, kantornya di mana saya nggak tahu. Tapi kira-kira gitu. Ya, tadi saya tunjuk kira-kira. Jadi ini ruangan. Ini dulunya saya duga kamar. Kamar utama lagi. Kalau kamar tamu atau kamar utama? Mungkin kamar utama. Iya. Jadi di sini ada ruangan satu, terus di sini lagi satu lagi. Jadi 2. Ini wajah-wajah gubernur masa lalu. Oh iya. Dari mulai yang pertama Itu lukisan itu ya. Suwiryo. Iya. Suwiryo semuanya. Nah
Sekarang kita masuk ke dalam sini. Ini kalau lihat ini, rasanya ini Meja makan. itu ruang tengah. Biasanya kita makan. Nah, 5 tamu ini kamar keluarga. Kamar-kamar. Iya, kamar keluarga. Berarti 6 kamarnya kan. Biasanya ini dulu nggak ada tembok, ini langsung halaman belakang. Halaman belakang. Yang sana udah hasil renovasi. Iya. Dulunya pasti ada pintu lagi, buka halaman belakang. Itu ciri khas rumah Belanda, pasti ada teras belakang, halaman belakang. Nah, jadi ini yang masih tersisa ini marmer. Memang hampir semua marmer zaman Belanda zaman itu dari Itali. Mirip Tulungagung berarti. Ya. Kenapa menarik ini soal ini semua? Saya tuh kadang-kadang tanya, kenapa kok dulu bawa marmer dari Itali? Kan jauh, mahal. Jadi kapal-kapal itu Udah negara Belanda maksudnya. dan kapal-kapal dari Eropa itu kalau ke timur mau ngambil rempah itu kosong. Iya. Kesini datang. Karena itulah dia bawa barang-barang seperti Masuk furniture juga sih. nah, baliknya dia bawa Rempah-rempah senilai 1,5 triliun per uang sana. Rempah-rempah per satu kapal. Per satu kapal, bayangin aja. luar biasa. Ya, aneh mereka bolak-balik. Berapa ratus kapal setiap tahun ini. Jadi ini kira-kira situasinya sekarang. Nah, sekarang itu jadi ruang rapat. Yuk kita tunjukin sini. Teman-teman, ketemu lagi bersama Backchat. Ini jadi program kita namanya Backchat. Backchat. Kayak kita tadi kan Backchat tadi. Ngomongin di belakang. Ngomongin gubernur Belanda, ngomongin pemerintahan Belanda. Nah, sekarang ini ruang meeting ya. Ini ruang-ruang meetingnya. Dulu kamar dulu. Kira-kira dulu ya besar ini kamarnya. Ini ada pintu sana, dua pintu tadi. Nah, sekarang ya dulu kira-kira ini Kamar. barangkali kamar. Ini segini enak banget kamar. Ya, orang Belanda kamu ini. Sebenarnya apa mereka itu udah punya fasad sendiri untuk rumah kediaman pejabat-pejabat. Jadi di Jakarta, di Bogor, sampai ke yang namanya Wonosobo sama. Ya. Apa tipikal rumah pejabat ya. Di mana-mana kelihatannya sama dan didesain kelihatannya memang untuk kawasan tropis itu bisa. Makanya itu disebut namanya itu kolonial. Jadi desain Eropa disesuaikan dengan tempatnya. Jadi kolonial di sini sama di India mirip-mirip karena situasi udaranya kan Tropis. Ada lagi kolonial di Amerika, beda, nggak sama. Jadi tetap namanya kolonial, tapi makanya itu kayak kalau Cina itu di Indonesia jadi peranakan. Kalau Jawa joglo kan seperti rumahnya beliau ini asli joglo, sama Jawa. Di mana-mana juga sama. Dan beda ukuran aja. Orang semakin kaya ukurannya semakin beda. Makin besar. Jadi ini kira-kira barangkali dulu kamarnya kira-kira begini. Iya. Cuman waktu itu keluar masuknya dari pintu. Ini ya. Ini juga masih bisa dibuka sih. Kalau ada acara-acara baru kita buka ini. Pintu apa keluar masuk di situ. Udah lebih dari cukup nih kita ya. Oke ya. Kasih bonus banyak kalau Pak. Isi bonus. Jadi ini juga suasananya khas ya. Iya. Khas kolonial. Kalau mau tuh Kalau mau tahu yang soal apa? Foto, kalau mau tahu fotonya rumahnya ada Malik Kaiser ya kan? Wapres, Hatta itu ke Leiden mas. Itu kita bisa dapat foto aslinya, bentuk apa waktu jadi baru, foto-fotonya kita bisa ambil. Dan tapi bangunannya udah nggak ada sih kalau bangunan kayak ini misalnya ini kalau mau di restore seperti lama seperti yang dulu aslinya, ini fotonya pasti kita ada. sudah nyari ini, tapi ya itu arsip kita di Leiden pasti ada. Karena di Loji Gandrung Solo itu sebelah sini kan ada rumah temennya Jokowi juga. Saya kan dulu temenan sama Jokowi. Saya diantar sama Jokowi waktu wali kota ke rumah ini sampai di rumahnya Mas Nur Harjanto. Karena kenal namanya. Ini rumah dibangun pas dibalikin lagi seperti asalnya. Jadi
Dia dapat foto-foto dari Leiden, dia kasih ke arsitek restorasi. Gila itu, 15 miliar restorasi. Restorasi, tapi rumah itu sudah ditaruh apa plastik. Itu masih dikasih. Sangat itu benar-benar restorasi yang dia benar-benar dengan tahun berapa? Itu dulu dibeli dari Setiawan Joni. Setiawan Joni dibeli dari Kodim. Jadi itu dulu kantor Kodim. Jadi tinggal Belanda ya. Tinggal Belanda. Ya. Ini baru andalan-andalan loh. Iya. Bikinnya di mana? Klaten. Bikin di Klaten gitu. Soalnya kalau yang asli bener-bener patut ini ada. Ini kosong masih lubang. Tengah itu masih lubang ini. Iya. Mau ini Bukan, ukirannya juga beda ya. Ukirannya juga. Ada keperluannya itu. Sebenarnya males kita pakai musik. Sama Tapi karena menghormati gubernur dan wakil Ya, gubernur. serius Bu, kita sebenarnya nggak pernah pakai ginian. Saya itu sambil gitu. Kalau nggak begitu bukan Mas Dhani lah. Ya. Mau apa ya, Mas? Ya. Apa yang mau ada Mas Dhani ngomongin kopi ya berapa orang? Mas? 5, 6. 5 tuh. Kopi hitam ya. Kopi hitam ya. Pakai. Bentar ya, Mas. Kantor ini Inggris ini. Semua masuk apa gimana? Masuk semua ya? Ya. Udah jadi loh. Guys. Silakan, Mas. Lengkap nih. Lengkap berarti. Tadi nggak rencana mau ketemu gubernur nggak rencana, ternyata ada kan? Ya udah. Pas ada. Siapa? Pak Anies ada tadi? Ada tadi. Ketemu? Iya, alhamdulillah. Kan kita mau nyeting dalamnya kan sebenarnya kan. Oh. Terus dapat dia bisa nyetain juga. Jadi rencana tadi mau bikin itu, alhamdulillah. Oh iya. Rencananya mau bikin apa? Minta Pak, minta. Iya, kita soal sejarah gedung itu. Wali kota ya. Oh. Sejarah balai kota itu awalnya dulu. Heeh. Awalnya dulu punya siapa? Oh iya iya. Iya. Dulunya apa? Iya. Udah tahun 1600 tuh Mas Dhani. Gila. 1610. Gila. Itu sekarang jadi museum. Kalau Pak Kalau Gub tadi, ini- Pak Gub tadi tahunya itu dulu rumahnya Presiden Jawa Barat. Dulu kan nggak gubernurnya kan nggak ada dulu gubernurnya. Iya. Kan cuma 8 dulu kan residen kan. Iya. Residen Jawa Barat, rumah tinggal bukan kantor. Heeh. Rumah tinggal residen Jawa Barat itu tahun 1800. Kalau 1800 saya belum tahu, mungkin bisa dijelaskan lebih Iya iya. lanjut. 1919. Hah? Wali kota ini. Oh, balai kota ini. 1919. Iya. Jadi Jadi awal Jakarta sebagai balai kota itu kan dulu di mana itu? Pertailah. Pertailah itu. Pertailah. Museum ya. Iya. Museum. Terus pindah ke mana? Itu dulu kantor gubernur. Ya kantor ini, kantor kayak apa ya, kepala Berarti dibangunnya sama itu kan 1600 juga. 600. Ya kan? Yang Tersunkun kan di situ kan. Iya. Di bawahnya ada penjara. Penjara. Ini gambarnya. Ya. Ini yang di sini. Yang di sini. Ini yang di sini. Dulu ini tahun berapa fotonya? 1900. 1870. 1870. Iya, berarti ini Tapi ditempati sebagai balai kota 1919. ya berarti yang foto ini berarti kediaman presiden. Ya, apa sih namanya? Jawa Barat. Ya. Iya betul. Presidennya orang lokal apa orang Belum tahu itu. gimana ya? Presiden biasanya sih lokal biasanya. Boleh idenya boleh tuh mantap tuh. Ya, pokoknya kan menjauhi konten politik. Sementara. Sementara.
Orang muter dulu budaya, sosial, ya kan seni gitu. Balik lagi bos. Balik lagi, kalau cocok kan? Nggak apa, balik dulu ke budaya dulu, pariwisata. Tadi saya berpikir pariwisata nih, terima tamu turisme, budaya, ya kan seni, sosial gitu. Kalau sampean mah ini banyak bakat deh. Aku ngomong seks aja bisa kok. Aku pakar juga kita. Kalau gitu jangan ditanya itu. Sekarang sibuk ini ya berarti ya? Apa? Masih sibuk ngurusin sembako ya? Sembako Pak kita, sembako. Iya kan? Itu setiap dananya pusat atau dana? Dan sembako itu bagi dua, Mas. Jadi ada dari pusat, ada dari DKI. Dari pusat 1,3 juta, dari kita sekitar 1,150. Total 2, ya? Iya, totalnya 2,450 lah, kurang lebih dibagi dua. Untuk kakak yang banyak sebetulnya. Jadi sudah kebutuhan mendasarnya kita penuhi lah. Datanya ada semua deh. Datanya ada. 2 juta sekian. Ada kan. Dari 10, untuk berapa bulan itu? Tahap gelombang 1 sampai Juli, nanti gelombang 2 dari Juli sampai ya? ke Desember. Wah, dari kebutuhan sembako, tapi nanti akan menurun bertahap karena orang sudah mulai kerja. Kan kemarin yang ojek dikasih, gitu. Usaha-usaha yang tutup kita kasih. Gitu. Nanti kembali kalau dia sudah bangkit, nanti kita kasih stimulus ekonomi lah bagi UMKM. Itu dari pusat juga? Dari Jakarta, dari pusat juga. Dari pusat. Kalau dari pusat kan stimulus itu kan dari UU Corona itu kan? Ya dari Kemensos. Kemensos berarti dari UU Corona berarti kan? UU Corona? Satgas Corona, UU Corona. Yang UU Corona itu kan pemerintah kan ngasih 600 sekian triliun kan buat undang-undang itu. Ya, bagian kan? dari itu. Bagian dari itu kan? Ya, kan banyak dia tuh. 405-nya untuk Corona. Ya, macam-macam tuh ada ekonomi. Ya. Kebanyakan ke ekonomi sih tentang praktek ya. Ekonomi kan berat ini, udah minus. Pemerintah juga kalau nggak kuat-kuat berat. Karena kan ekonominya susah. Di banyak negara yang sudah new normal, ternyata bangkitnya susah. Kenapa bangkitnya susah? Selain orang hati-hati nggak semua keluar, daya beli menurun drastis. Dan orang sekarang seluruh dunia akhirnya dia beli kebutuhan yang mendasar aja. Kayak kita coba 3 bulan ini, hampir nggak ada yang beli-beli sepatu, pakaian, selain urusan makan. Hampir nggak. Karena nggak bisa keluar dan lain-lain. Tapi setelah bisa keluar sekarang, itu juga berat. Nanti seminggu ini mall yang udah buka, pasar juga kurang. Jadi orang nggak lagi mikir kebutuhan sekunder. Ya baju udah ada, nggak perlu lagi. Yang dibeli cuma kebutuhan makan aja. Jadi memang masyarakat nanti semakin rasional, Mas Dani. Masyarakat semakin rasional, selain daya belinya menurun, masyarakat semakin rasional. Tapi ini ada informasi yang banyak masyarakat Jakarta maupun Indonesia nasional yang belum tahu bahwa ternyata DKI itu punya 3.000 kamar untuk pasien COVID. Benar nggak itu? Ya, kita sedang Pak Gubernur mengantisipasi itu Pak, beberapa tempat kita jadikan untuk itu. Untuk beberapa tempat kita jadikan jika memang ada lonjakan gitu luar biasa, maka kita sudah siap. Sekarang yang digunakan sudah 100 sekian. Berarti kan sebenarnya yang perlu disampaikan itu lebih baik tidak pulang kampung kan? Ya. Karena kalau di kota lain belum tentu kamar itu tersedia untuk penderita COVID. Jadi yang perlu disampaikan itu di Jakarta itu paling aman untuk jika terjadi sakit. Ya. Jumlahnya 4.203 tuh tempat tidur. Banyak. Ruang yang sudah dipakai? Nih, yang sudah dipakai nggak sampai 1.000. Nggak sampai. Iya. Jumlah tempat tidur ICU 626. Jumlah rumah sakit rujukan 67 rumah sakit. Rumah sakit umum lainnya 190. Itu bagus itu. Jadi data kita, jadi kalau kita bicara sarana prasarana, insya Allah Jakarta terbaik lah. Ya itu. Logistiknya. Itu yang perlu digaungkan karena nggak banyak yang tahu, Ya.
Jadi kita siap lah. Itu yang sudah. Ya kita nggak berharap sampai 4.000 ya. Ya, jangan sampai. Jangan sampai lah. Tapi paling tidak kita prepare. Ya. Siap upaya pencegahan, penyiapan sarana prasarana kita sudah memenuhi. Testing kita juga sudah memenuhi standar WHO. Sudah lebih dari 182.000 testing. Itu rapid testnya, PCR-nya gitu. Sementara ketentuan WHO itu 10.000 per 1 juta penduduk. Jadi kita sudah memenuhi syarat. Penduduk Jakarta tuh 10,6. Sebenarnya 11.000, 110.000 sudah cukup. Kita sudah melebihi, terus kita tingkatkan. Gitu. Jadi kalau ada satu daerah yang kita lihat nggak ada terkena virus, sebenarnya ada pertanyaan kedua yang harus ditanyakan. Ada testingnya nggak? Iya. Jangan-jangan karena nggak ada testing, gitu. Makanya sekarang kita Jakarta gencar melakukan testing. Jadi kalau bicara upaya kita upaya maksimal lah. Iya. Regulasinya sedemikian kita buat. Aparat sebanyak mungkin kita hadirkan di Sub, Satpol PP, Polri, TNI. Terus dibawa tidak pulang kampung itu. Nah terkait pulang kampung juga kita sudah coba mencegah selain melalui sosialisasi dan sebagainya, koordinasi dengan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, kita harus buat regulasi itu. Pergub 47 itu SIKM, surat izin keluar masuk juga rupanya, alhamdulillah efeknya positif juga. Gitu. Jadi mencegah orang. Berapa kasus di Jakarta per hari? Ya beda-beda, kan kemarin 100 ya? 100 lebih lah. Berarti 10% dari nasional berarti ya kira-kira ya? Tapi kan angka ini juga meningkat, angka kesembuhannya juga kita terus meningkat. Alhamdulillah sih kalau Jakarta kita lebih ini ya, bisa lebih baik lah. Sekalipun kita jadi center epidemi, karena di Jakarta kan, hubnya di Jakarta. Iya. Memang kita nggak mudah juga, karena kan orang-orang datang dari luar gitu kelihatan Jakarta. Iya. Tidak kurang dari 40.000 mau masuk di bulan Juni-Juli ini dari luar negeri. Yang ABK yang kasihan, yang putus kerja, ABK kita di seluruh Indonesia itu, seluruh dunia itu tidak kurang dari 30.000. TKW pulang, semua TKI begitu. Pulang. Begitu-gitu tuh harus hati-hati. Itu kebijakan pusat kali ya untuk karantina dulu ya? Pusat ya. Bandara kan tanggung jawab pusat, Kementerian Perhubungan sama Disnaker lah. Tapi kan Jakarta masalahnya mas. Jadi bahaya juga kita. Seperti kejadian di Jawa Timur kan gitu. Dari Malaysia gitu. Dari daerah lain gitu. Hah? Iya. Itu yang harus kita jaga. Oke lah kalau gitu, nggak mau mengganggu lebih banyak. Foto dulu. Udah dipoto deh tadi. Mas Dani, kapan-kapan nyanyi sama waktu. Oh kita nggak bisa nyanyi. Kayaknya orang nggak bisa. Mas Dani yang ngajarin jangan yang cantik aja dong. Sebenarnya sekarang lagi musim ngeprank sebenarnya. Iya, musim ngeprank. Ya wis, thank you. Thank you mas, thank you banget. Salam buat keluarga semua. Itu ya mas, nggak nyanyi kapan-kapan. Nggak bisa nyanyi, malu kita. Sholat dulu mas. Saya Anjar Pakadia, teman-teman semua jangan lupa subscribe video Legend Ahmad Dhani.